Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus. Bertemu kembali bersama saya Pendeta Santi Miawati pada hari ini tanggal 11 September tahun 2024 melalui kanal YouTube Renungan Harian Pagi Resort GKI Pulang Pisau. Dalam tuntunan nas yang didasarkan pada Amsal pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari Ibu Bapak Saudara, sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan dan pertolongan-Mu. Kau telah menyertai kehidupan kami di hari dan waktu yang sudah kami lalui dan tempuh. Kau jaga kami dalam tidur istirahat kami, Kau bangunkan kami kembali pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Boleh bersyukur untuk kesempatan yang kembali Kau berikan kepada kami untuk kami jalani dengan segala aktivitas kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengawali hari ini dalam tuntunan dan pengajaran Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan seluruh keberadaan kami dan layakkan kami juga memahami dan mengerti dengan baik bagian nats yang akan kami renungkan bersama, agar boleh menjadi pedoman yang akan terus membuat kami bertumbuh dalam pengharapan yang besar, dalam iman yang benar, dalam kasih yang menguatkan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Ibu Bapak, Saudara. Hari ini saya membaca sebuah cerita tentang seorang perempuan yang bernama Isabella Baumfree yang dilahirkan pada tahun 1797 dalam keluarga budak di Esopus, New York. Ketika kemudian ia dewasa dan berkeluarga, hampir semua anaknya dijual sebagai budak. Tapi kemudian ia sendiri berhasil melarikan diri bersama seorang anak perempuannya dan meraih kebebasan pada tahun 1826. Mereka kemudian tinggal bersama sebuah keluarga yang menebus biaya pembebasannya. Dan kemudian dengan tekad yang kuat untuk tidak membiarkan ketidakadilan memisahkan keluarganya, Isabella menempuh upaya hukum untuk mendapatkan kembali anak laki-lakinya yang bernama Peter. Dan keberhasilannya ini kemudian merupakan pencapaian yang luar biasa bagi seorang wanita Afrika Amerika pada masa itu. Namun demikian, Isabella menyadari tidak mungkin ia membesarkan anak-anaknya tanpa pertolongan Allah. Ia pun menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan mengubah namanya menjadi Sojourner Truth atau pengembara kebenaran. Hal ini ia lakukan untuk menunjukkan bahwa hidupnya dibangun atas dasar kebenaran Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara, Jemaat Kekasih Kristus, dari cerita ini menuntun kita untuk melihat betapa pentingnya membuat pilihan dalam hidup. Artinya ketika kita membuat pilihan dalam hidup, maka hal itu seharusnya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, dengan apik, dengan arif. Karena Raja Salomo sebagai penulis Amsal 14 ini menyatakan bahwa perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Terdapat dalam ayatnya yang pertama. Memberikan gambaran kepada kita bahwa dari kiasan ini kita belajar tentang kejujuran dan kebijaksanaan jelas merupakan bagian dari hikmat. Hikmat yang benar, hikmat yang sungguh. Hikmat yang bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Tuhan.
Namun sebaliknya, ketika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, kejujuran dan kesombongan tentulah menjadi bagian yang lekat dengan diri seseorang yang tidak berhikmat. Kenapa dikatakan demikian? Situasi ini memang kontras. Dan kontrasnya situasi adalah hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita, yang bisa saja menempatkan kita ketika kita membuat pilihan yang terburu-buru. Akhirnya yang terjadi adalah bukan kita mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi justru meruntuhkan diri kita sendiri, menjatuhkan diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, ketika kita memikirkan segala sesuatu dengan cermat dan hati-hati dan tahu betul bahwa kekuatan kita terbatas, menyadari seperti yang dilakukan oleh Sojourner Truth, bahwa tidak akan mungkin ia melakukan semuanya tanpa pertolongan Allah, sehingga ia dengan keteguhan dan kesungguhan hati menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah, mengandalkan Kristus Yesus menjadi pandu dan selamatnya. Maka hal itu pula yang sekiranya bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita sampai kapanpun, kemarin, hari ini, dan hari esok. Bahkan kita belajar dari cerita di atas tadi, bahwa berkat hikmat Allah, Sojourner kemudian memiliki ketentraman yang besar, sebagaimana yang dituliskan dalam ayatnya yang ke-26. Jadi di tengah situasi yang tidak menentu, apa saja bisa terjadi. Dan apa saja yang bisa terjadi itu bisa saja membangun atau meruntuhkan kita. Ketika kita bijaksana dan kita jujur di hadapan Tuhan, maka pilihan kita akan membawa kepada situasi yang akan membangun kita. Tetapi ketika kita membiarkan kebodohan dan kesombongan mengiringi setiap keputusan yang kita buat, maka sama halnya kita meruntuhkan dan menjatuhkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita belajar pula dari cerita dan ilustrasi pada pagi hari ini. Mungkin saja tidak selalu situasi dan kondisi itu menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi kita bisa belajar dari situasi itu, bahwa kita tidak akan dapat membangun kehidupan kita di atas dasar yang kuat tanpa pondasi yang kuat. Tapi sebaliknya, ketika kita percaya akan pertolongan Allah, kita percaya akan tuntunan Tuhan, kita percaya cara Tuhan bekerja, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah kehilangan atau kehabisan cara untuk menolong, maka itu akan menjadi pondasi yang kuat dan kita akan membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang teguh, yang kokoh, dan membawa kita kepada pengakuan yang akan terus memampukan kita mengucap syukur di setiap hari yang kita jalani dengan segala aktivitas yang akan kita lakukan, dengan tujuan yang ingin kita capai, dengan berbagai situasi yang kita hadapi dalam proses yang akan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhannya dengan baik. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Selamat beraktivitas, Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan perkenan untuk kami jalani. Kami bisa saja tidak tahu apa yang akan kami jumpai dan kami temui sepanjang hari ini. Tapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk pengajaran dan bimbingan yang boleh kami renungkan melalui Amsal 14 ayat 1-9. Untuk itu kami sungguh hendak menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Percaya pada pertolongan-Mu. Sebagaimana kami percaya bahwa Tuhan juga akan menolong jemaat-Mu yang berada di lingkungan pelayanan Bethesda Hanjak Maju. Engkau melihat bagaimana perjalanan hari-hari dengan segala situasi dan kondisi yang mereka jumpai, yang mereka hadapi, yang mereka perjuangkan, yang mereka temui. Tapi kami percaya juga dengan pertolongan Tuhan mereka akan terus dibentuk dan dikuatkan dalam karakter yang membawa mereka kepada pertumbuhan iman, karakter sebagai pribadi yang dimiliki oleh manusia kepunyaan Allah. Bahkan dalam berbagai situasi yang mungkin saja tidak menentu, tidak menyenangkan, tidak nyaman, bahkan menyakitkan, selalu ada cara untuk berjuang dan keluar dari kesemuanya dengan
mengandalkan Tuhan. Demikian pula jemaatmu yang berada di Hanjak Maju, lingkungan pelayanan Bethesda, dalam berbagai keadaan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan pulihkan, yang berjuang akan menemukan jalan keluar dan solusi, bahkan yang bersyukur dengan berbagai situasi dan keadaan. Ulang tahun pernikahan, kelahiran, pekerjaan yang boleh diselesaikan, diatasi, keluarga yang dimiliki, dan harapan-harapan yang terus dibangun untuk diwujudkan. Bahkan para pekerja gerejamu yang melayani jemaatmu di sana, dengan berbagai unsur yang terlibat dalam kehidupan pertumbuhan gereja. Bahkan pembangunan yang dilaksanakan, direncanakan, berjalan seiring dengan pembangunan mental dan pembangunan iman rohani kami. Dengan demikian jemaatmu akan senantiasa boleh memuliakan Tuhan, dan akan terus menjalani kembara hidupnya untuk berada dalam kebenaran, seraya terus mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan semua pelayan pekerjamu dimanapun berada, di lingkungan wilayah pelayanan Resort GKI Pulang Pisau. Kami menyerahkan segala keberadaan kami dengan segala hal yang kami juga harus lakukan, tindak lanjuti, dan atasi. Tolong kami untuk terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, yang boleh bersama dengan kami sepanjang hari dan ke waktu-waktu kemudian, sebagaimana Engkau menyertai kami di waktu yang telah lalu. Maka layakkan kami berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa, seraya berserah diri dalam doa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara Jemaat Kekasih Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.